West Sumatra is one of the provinces in Indonesia with magnificent natural beauty and breathtaking culture, a region with a people that values diversity. Welcome to Universitas Negeri Padang. In the capital city of West Sumatra stands one of the best campuses in Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yujono, mahasiswa PPG. Tercatat sebagai mahasiswa PPG di Universitas Negeri Padang. Saya sekarang bertugas di SMA 1 Ranah Pesisir dan akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk UKIN. Sekian anak-anak bapak semuanya, sebelum kita belajar, mari kita siapkan dulu. Siap, gerak. Kepada Bapak Guru hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita belajar, mari kita cek kehadiran Anda sekalian. Aldo, Pak. Putra, Alia Pardani, Aulia, Egil Marlis, Flora, Gina Maiza Putri, Ginda Mariani, Ilham, Indah Febriani, Jeksi Mahendra, Enggali, Mayang Sari, Mutiara Octavia, Nadil, Nesa, Fauzia, Revi, Rehan Jovanka, Reva Trisakti, Rehan. Baiklah, mungkin ada di antara teman kalian yang tidak hadir, ya ada mungkin yang ada berhalangan, jadi mudah-mudahan besok bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baiklah. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Materinya itu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu bagi Anda mungkin tidak asing lagi ya. Nah, mungkin Anda bisa mengingat apa-apa karena itu selalu dia berhadapan dengan kehidupan kita sehari-hari, kegiatan ekonomi itu. Ya. Contoh baju yang Anda pergunakan itu merupakan hasil dari kegiatan ekonomi. Itu apa tuh kegiatan ekonominya? Yang baju Anda pergunakan itu? Konsumsi. Nah, kemudian baju itu merupakan hasil dari produksi. Jadi kegiatan ekonomi itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Kita lihat itu kegiatan produksi. Ya, itu kita lihat itu ada kegiatan produksi, ya, merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa, yaitu
bisa mengolah bahan mentah menjadi barang ya setengah jadi, kemudian baru menjadi barang jadi. Seperti yang kita lihat pada gambar itu merupakan kegiatan dari produksi, yaitu produksi itu menghasilkan suatu barang atau jasa yang sebelumnya telah dipelajari pada pembelajaran terdahulu. Jadi baju yang Anda pakai itu, sepatu yang Anda pakai itu merupakan hasil dari produksi. Ya, kalau baju yang Anda pakai itu berasal dari apa itu? Seperti kita lihat itu, ya mulai dari kapas, kemudian kapas diolah, ya menjadi benang, kemudian baru nanti ya menjadi barang jadi seperti baju, jilbab, ya, kemudian rok yang Anda pakai dan lain sebagainya seperti tas juga itu merupakan hasil dari produksi. Ya. Jadi produksi itu bisa kita artikan berarti apa? Nah, kegiatan menghasilkan ya barang maupun jasa. Jadi yang dihasilkan itu bukan hanya barang tapi jasa juga dihasilkan. Jadi itu yang kegiatan produksi seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Jadi kemudian hasil dari produksi itu berarti menambah nilai guna dari suatu barang ya, sepertinya tadi itu yang berasal dari kapas, kemudian diolah menjadi benang, kemudian dibikin menjadi kain, maka akan bertambah nilai gunanya kan? Ya, bisa membuat baju, membuat jilbab, membuat berbagai macam, bisa seperti ini, gorden pintu dan segala macamnya, maka itu akan bertambah nilai gunanya kan, yang awalnya mulai dari kapas kemudian diolah maka bertambah nilai gunanya. Nah, itu kalau kita lihat kegiatan dari produksi. Jadi kalau kita lihat nilai guna itu katanya ada lagi bermacam-macam nilai guna, ya. Ada pertama itu ada nilai guna bentuk atau bahasa apanya from utility, ya, nilai guna bentuk. Apa dimaksud dengan nilai guna bentuk tuh? Barang itu akan bertambah nilai gunanya setelah dirubah bentuknya. Nah, seperti tadi itu, ya. Seperti kapas yang diolah yang menjadi pakaian, maka akan lebih berguna. Ini ada bertambah nilai guna dari suatu barang tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai guna bentuk. Kemudian ada lagi nilai guna ya, kita lihat suatu barang akan bertambah nilai guna jika mengalami perubahan bentuknya. Ya, seperti juga ditampilkan adalah kayu. Ya, kayu seperti yang ada ya di depan Anda ini. Meja itu berasal dari kayu. Kursi yang ada di Anda dudukan itu berasal dari kayu dan juga ada penyangganya besi. Itu berasal dari ya bahan bakunya ada yang kayu, ada juga besi. Ya. Itu disebut dengan nilai guna bentuk. Apabila suatu barang itu bertambah nilainya apabila terjadi perubahan bentuk. Kemudian ada lagi nilai guna tempat. Apa nilai guna tempat itu? Nilai guna dari suatu barang itu akan bertambah apabila berpindah tempatnya. Apa itu? Ya? Nilai guna suatu barang itu akan bertambah apabila berpindah tempatnya katanya. Digunakan di tempat yang tepat, di tempat yang tepat. Ya, di tempat yang tepat ya. Apa maksudnya itu? Ya, kita lihat ini ada jaket. Ya, dipergunakan oleh orang yang tinggal di daerah pegunungan atau daerah yang dingin. Kemudian ya, kita lihat itu ada orang yang memakai selimut. Nah, itu juga sesuai dengan tempatnya, berarti dia berada di daerah yang dingin, maka itu nilai guna dari suatu tempat. Kemudian ada lagi nilai guna waktu. Nah, nilai guna waktu itu apa? Nilai guna dari suatu barang itu akan lebih bermanfaat ya, atau bertambah nilai gunanya apabila digunakan pada waktu yang tepat. Kita lihat ini contohnya ya, payung digunakan pada saat hujan. Kemudian
ada jaket ya atau jas hujan digunakan pada saat hari hujan. Ya, itu nilai guna dari waktu, nilai guna barang sesuai dengan waktunya. Kemudian nilai guna kepemilikan. Maksudnya nilai guna kepemilikan itu nilai guna dari suatu barang itu akan bertambah apabila telah dimiliki ya orang yang tepat. Contohnya apa? Contohnya banyak kan? Seperti laptop ini ya. Kalau berada di toko ya mungkin hanya dipajang saja, ya kan? Tapi setelah kita beli maka banyak manfaatnya. Atau HP yang Anda pakai itu. Ya, setelah Anda kalau di counter HP atau tempat penjualan HP, ya paling hanya dipajang saja kan. Tapi apabila setelah Anda beli, ya bisa Anda bikin, ya bisa Anda bisa Anda chat, ya. Kemudian bisa Anda bikin TikTok, ya bisa Anda bikin Instagram, bisa foto kan, ya berbagai macam. Jadi nilai guna kepemilikan apabila telah dimiliki suatu barang itu maka akan bertambah nilai guna dari suatu barang tersebut. Itu yang dimaksud dengan nilai guna kepemilikan. Ya. Kemudian kita lihat tujuan orang memproduksi. Ya. Tentu ada gunanya atau tujuan dari memproduksi itu kan. Apa tujuan memproduksi? Nah, untuk memenuhi kebutuhan ya, para pembeli atau konsumen. Ya. Kemudian di dalam memproduksi ya, suatu barang itu tentu harus ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan bagi produsen atau produksi itu. Yang pertama katanya apa? What atau apa? Apa itu menyangkut apa barang yang akan diproduksi. Kenapa ini perlu diperhitungkan? Ya nanti kalau tidak diperhitungkan, maka barang yang akan diproduksi itu bisa jadi barang yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Ya, jadi ini perlu diperhitungkan, perlu dipertimbangkan barang apa yang akan diproduksi. Maka si orang produsen perlu mempertimbangkan what atau apa barang yang akan diproduksi. Kemudian berikutnya apa lagi? How. How itu apa? Bagaimana. Bagaimana berarti faktor produksi yang berkaitan dengan bagaimana cara dalam memproduksi barang maupun jasa tersebut. Apakah menggunakan mesin ataukah dengan sistem tidak menggunakan mesin. Ini karena perlu memperhitungkan nilai efisiensi dan ekonomisnya ya dalam memproduksi barang tersebut. Itu tentang how atau bagaimana barang itu diproduksi. Kemudian apa lagi yang perlu diperhitungkan adalah seorang produsen tentang for whom, itu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ya, ini harus dipertimbangkan. Kenapa? Kalau kita tidak jelas sasaran yang akan kita tuju, ya maka nanti barang yang kita produksi tersebut bisa jadi tidak dikonsumsi oleh si konsumen tersebut. Ya, maka perlu kita tahu pangsa pasarnya, mana pasar yang akan kita tuju tentang barang yang akan kita produksi. Jadi maka perlu dikemukakan tentang for whom atau apa? Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ya. Jadi kita harus tahu, harus paham mana sasaran kita yang akan kita tuju tersebut, agar barang yang kita produksi itu bisa dikonsumsi, benar-benar dikonsumsi oleh konsumen, benar-benar dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Kemudian kita lihat faktor produksi. Jadi sebelum melakukan kegiatan produksi, kita tentu harus ada membutuhkan faktor produksi. Ya, karena kalau tidak ada faktor produksi, maka kegiatan produksi tidak akan bisa terlaksana. Ya. Kita lihat
faktor produksi dapat dibagi menjadi dua. Ada faktor produksi asli dan ada faktor produksi turunan. Kalau faktor produksi asli apa itu? Faktor produksi yang telah tersedia di alam, ya, sudah ada di alam dan tidak perlu diupayakan lagi untuk memperolehnya. Mana faktor produksi asli tersebut? Ya, alam, ya, dan ya itu yang ada di alam, baik udara, air, ya, tanah, bahan tambang, mineral yang sudah tersedia di alam. Jadi untuk mendapatkan itu sudah ada di alam, tidak memerlukan lagi biaya untuk mendapatkan, tidak ada lagi nilai ekonomis yang akan untuk mendapatkan tersebut. Jadi faktor asli itu katanya adalah faktor produksi alam, itu merupakan semua kekayaan alam yang terdapat di alam semesta tersebut. Kemudian seperti tadi, ya sudah disebutkan tadi. Kemudian ada lagi faktor produksi asli itu ada sumber daya manusia. Ya, itu kalau kita lihat sumber daya manusia itu, ya itu terbagi beberapa macam. Ya, ada tenaga kerja. Ya, kalau sumber daya manusia itu ada pembagian-pembagiannya. Ada yang tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, dan ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya, kalau yang terdidik berarti dia bekerja setelah melalui pendidikan seperti seperti profesi yang Bapak jalani. Bapak bisa menjadi guru setelah melalui proses-proses tahapan-tahapan pendidikannya, maka bisa menjalani profesi tersebut. Kemudian tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih itu apa? Tenaga kerja yang memerlukan kursus atau pelatihan. Jadi sebelum dia bekerja, maka dia mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, mana itu? Itu seperti sopir, montir, ya, tukang, ada pelatihan-pelatihan khususnya. Mungkin nanti Anda setelah tamat SMA, Anda mungkin masuk kursus menjahit. Nah, itu berarti Anda mengikuti menjadi tenaga kerja terlatih. Ya, karena Anda setelah itu nanti Anda mungkin bisa buka usaha atau mungkin Anda bekerja, maka Anda termasuk tenaga kerja terlatih karena Anda bekerja setelah melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan khusus. Kemudian ada lagi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berarti tidak termasuk ke dalam salah satu tersebut. Tidak dia menempuh pendidikan dan juga tidak melalui pelatihan-pelatihan. Maka dia bekerja, berarti kalau orang yang bekerja seperti itu berarti dia mengandalkan apa saja itu bekerja? Berarti hanya mengandalkan tenaga, mengandalkan otot, ya, tidak dengan otak bekerja. Ya, seperti ya bukan kita merendahkan status pekerjaan seseorang, ya, tapi ya dia bekerja tanpa melalui pendidikan dan tanpa juga melalui pelatihan-pelatihan khusus. Ya. Ya. Mari kita lihat dulu videonya ini. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini, aku mau bahas tentang sebuah polemik dalam perekonomian Indonesia yang mungkin paling ironis buat diomongin, yaitu tentang kondisi pertanian di Indonesia. Emang ada apa sih sama pertanian di Indonesia? Kenapa bisa ironis? Jadi gini ceritanya, kamu tahu nggak sih kalau sebagian beras yang kita konsumsi tiap hari, kedelai yang jadi bahan baku atau tempe buat sarapan kita, bawang yang jadi bumbu masakan ibu di rumah, dan sambal yang jadi kesukaan kita semua, itu tuh sebagian sumbernya bukan dari hasil panen para petani kita loh. Kalau bukan dari petani kita, terus sumbernya dari mana dong? Ya apalagi kalau bukan impor alias beli dari luar negeri. Kok bisa ya? Padahal kan Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang luas dan subur. Tapi kok malah beli beras dan kedelai dari luar negeri sih? Apalagi itu jadi bahan makanan pokok kita. Aku kasih gambaran lebih jauh ya tentang betapa ironisnya masalah pertanian kita. Negara kita tuh punya 26 juta hektar lahan subur buat pertanian.
Selain itu, Indonesia juga punya lahan buat agrikultur yang luasnya 68,2 juta hektar atau sekitar 33% dari total wilayah daratan Indonesia. Dengan lahan subur yang seluas itu, sebetulnya tanah Indonesia itu sangat kaya potensi. Soalnya cocok buat ditanamin apa aja, mulai dari padi-padian, umbi-umbian, jagung, kopi, tebu, dan juga semua jenis tanaman eksotis dengan nilai ekonomi tinggi. Itu loh yang dulu bikin developer bukan wilayah di Nusantara selama ratusan tahun. Kalau kita lihat dari sisi potensi pertanian Indonesia, harusnya para petani kita bisa bersejahtera ya. Tapi ironisnya nih, kesejahteraan petani kita justru terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dan sejak tahun 2000, negara kita malah jadi importir bahan dasar pangan kayak beras, kedelai, bawang, cabai, dan masih banyak lagi. Wah, kok bisa ya kita tuh harus impor bahan dasar pangan kita dari luar negeri? Padahal kurang luas apa coba wilayah pertanian dan perkebunan kita? Dan kenapa juga petani kita kok nggak bisa meraup untung ya dari potensi kesuburan tanah Indonesia? Nah, di video ini aku mau coba bedah masalah ini. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, aku mau Lihat masalahnya nanti ya. kenapa sih negara kita selama ini selalu jadi net importir produk pertanian? Padahal komoditas yang diimpor itu bisa banget ya ditanam dan juga dibudidayai di negara kita. Sebetulnya akar masalahnya bisa beragam banget tuh setiap komoditas. Tapi salah satu masalah terbesarnya adalah produksi dalam negeri kita masih nggak cukup. Udah kan? Udah berkelompok. Nah, nanti gua bisa ke sini. Ya, udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai kegiatan ekonomi. Permasalahan yang terjadi pada gambar di atas adalah gagal panen produksi beras. Hal ini diakibatkan oleh faktor alam yang menyebabkan lahan menjadi kering dan menghambat petani untuk memproduksi bahan pangan. Berkurangnya saluran irigasi juga berdampak pada hal ini. Permasalahan kedua yaitu distribusi impor beras. Hal ini juga dapat menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan bagi konsumen yang dapat mengonsumsi beras sebagai makanan pokok, tetapi merugikan bagi produsen yang menjual beras kepada distributor. Karena produsen menjual dengan harga yang murah, tetapi distributor menjualnya kepada konsumen dengan harga 2 kali lipat dibanding harga awal. Hal yang melatar belakangi hal ini adalah adanya faktor alam, berkurangnya tenaga kerja dalam bidang pertanian, produksi rendah akibat berkurangnya lahan pertanian, dan keterbatasan dalam akses permodalan. Dampak yang diakibatkan oleh hal ini yaitu banyaknya pengangguran akibat berkurangnya lapangan kerja, meningkatnya kemiskinan, dan dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan, tetapi pemenuhannya menjadi sedikit. Upaya pemerintah dan petani Indonesia agar panen meningkat yaitu membuat saluran irigasi agar lahan menjadi subur, memberikan penanaman modal terhadap masyarakat yang krisis ekonomi. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa sih yang seharusnya kita lakukan agar petani yang ada di Indonesia ini tidak rugi dan tidak perlu lagi meminta impor kepada negara luar? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hal yang harus kita lakukan adalah mengurangi kegiatan impor dan memperbanyak hasil panen agar kita tidak rugi. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban saya? Ya, kami sudah puas. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya?
pemerintah harus menerapkan pembatasan ya, sistem impor ya. Kalau tidak itu akan merugikan para petani di dalam negeri. Kenapa? Karena tidak kita lihat tadi kan harga barang impor lebih murah katanya kan, lebih murah tadi kan daripada barang dalam negeri. Itu harus ada pembatasan impor itu agar tidak merugikan. Kita kasih aplaus kepada teman-teman. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada kelompok 2. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kegiatan ekonomi. Peristiwa yang kami lihat dari gambar yang tertera pada kertas adalah gambar pertama kami melihat gagal panen pada petani beras, yang kedua adalah impor beras yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang ketiga adalah proses menjual beras kepada konsumen yang dilakukan oleh para tengkulak. Apa yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut? Yang melatar belakangi terjadinya gagal panen bisa saja dari hama dan dari cuaca seperti kemarau yang membuat air menjadi kering dan curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir. Yang melatar belakangi impor beras, kegiatan impor beras adalah produksi beras dalam negeri yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan selanjutnya demi menjaga kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Baiklah, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apa sih yang seharusnya kita lakukan atau pemerintah lakukan agar petani tidak ketergantungan terhadap tengkulak? Itu dengan memberikan arahan kepada bank untuk bersedia meminjamkan uang kepada petani, karena seperti yang kita tahu tidak semua bank ingin meminjamkan uang kepada petani karena bank itu membutuhkan seperti jaminan, sedangkan tidak semua petani yang memiliki jaminan seperti sertifikat tanah untuk diberikan kepada bank. Ya. Bagus. Jadi seharusnya tentu bank itu ya harus menjadi pendamping ya bagi petani. Ya, jadi itu melalui program pemerintah. Ya, bagaimana? Karena kita lihat tadi apa? Karena kenapa dia mau berhubungan dengan tengkulak? Karena apa? Karena ya tengkulak itu bersedia meminjamkan modal kepada petani, sementara petani itu memang membutuhkan modal dia itu dalam menggarap mengolah lahan pertanian itu. Jadi mungkin ya. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara upaya untuk mengatasi permasalahan dari gagal panen dan distribusi impor tersebut? Itu seperti cara untuk mengatasi gagal panen adalah memberikan bantuan-bantuan kepada petani tersebut. Mungkin saja ketika kemarau memberikan saluran irigasi seperti pertanyaan sebelumnya. Dan untuk impor beras, mungkin pemerintah akan seperti menyediakan benih-benih yang mungkin saja petani itu tidak memiliki dana untuk membeli benih padi tersebut, sehingga petani bisa menanamnya. Bisa mungkin memberikan bantuan atau subsidi ya, mungkin baik dalam pengolahan atau pupuk atau bibit ya, agar bisa membantu para petani. Oke, silakan. Ada mungkin kelompok lain? Dah, cukup. Oke. Baiklah, sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika berikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil lembaran daring. Peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Kemarau panjang yang mengakibatkan gagal panen. Apakah yang melatar
tersebut. Karena beras yang diproduksi tidak cukup untuk masyarakat Indonesia, maka diperlukan impor dari luar negeri, dan barang yang ada di luar negeri pun juga lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Sebutkan dampak yang terjadi pada masalah tersebut. Dampak yang terjadi adalah petani menjadi rugi dikarenakan tanah sawah yang kering. Bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak tergantungan terhadap impor? Dengan memberikan modal yang cukup kepada petani sehingga petani tidak perlu mengutang kepada pihak yang mengambil bunga banyak seperti tengkulak. Menambahkan saluran irigasi, sertifikasi, pupuk, obat hama, serta bibit yang unggul, sehingga kebutuhan masyarakat Indonesia tidak tergantung kepada impor dari luar. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Baiklah, saya Aira dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan adalah, kenapa konsumsi beras di Indonesia sangat tinggi sehingga pemerintah perlu mengimpor beras dari luar negeri? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa konsumsi beras di Indonesia itu banyak dan harus memerlukan impor dari luar negeri? Itu dikarenakan masyarakat Indonesia yang banyak. Apalagi pulau di Indonesia ini ribuan, makanya masyarakatnya banyak. Dan karena masyarakatnya banyak, tentu kita membutuhkan beras yang banyak pula. Apalagi makanan khas Indonesia adalah beras. Dan produksi dari petani tidak cukup untuk mencukupi kebanyakan masyarakat tersebut, sehingga memerlukan impor dari luar negeri. Apakah kelompok yang sudah puas? Baiklah, saya puas dengan jawaban kelompok 2. Ya, Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, jadi dapat kita simpulkan jadi diskusi kita ini ya, tadi paparan dari video ataupun gambar yang telah Anda perhatikan, berarti ada itu gagalnya panen. Ya, tentu sementara kebutuhan pangan kita di dalam negeri tadi sekitar 300.000 ton, sementara kita baru hanya bisa menghasilkan 3 juta. Berarti masih kekurangan, apalagi kita sudah gagal panen kan, berarti itu akan menambah kekurangan lagi. Karena apa? Karena stok untuk di Bulog itu harus ada ke apanya? Untuk bisa ketahanan pangan itu bisa terjamin, maka kita perlu melakukan impor. Ya. Kemudian juga ini sementara kenapa ini bisa merugikan dari petani? Karena di samping gagal panen, kemudian ini juga tengkulak yang melakukan pembelian kepada petani. Ya. Ini akan akhirnya bagaimana? Kalau tengkulak melakukan pembelian bagaimana? Tentu akan merugikan kepada petani karena dia mengambil menaikkan harga. Ya, karena apa? Karena petani sebelumnya sudah diberikan pinjaman oleh tengkulak. Jadi ini bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Jadi pemerintah harus memberikan pinjaman atau bantuan-bantuan kepada petani ini agar bisa petani itu menggarap lahannya tanpa melakukan pinjaman kepada tengkulak-tengkulak ini. Ini harus yang dilakukan, upaya harus dilakukan, pemerintah harus memberikan pinjaman bantuan-bantuan dengan menggandeng lembaga-lembaga keuangan. Ya, ini yang harus dilakukan. Dan juga memberikan subsidi pupuk, subsidi bibit unggul, kemudian memberikan saluran irigasi yang lancar kepada petani ini agar bisa kalau di saat musim kemarau tentu petani masih bisa mengaliri sawah-sawahnya agar tidak terjadi ya seperti gambar yang kita lihat tadi, sudah bagaimana lahan pertanian itu sudah retak karena sudah tidak dialiri air. Itu kira-kira mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil pada diskusi hari ini. Oke, bagaimana mungkin ada pertanyaan dari materi yang kita sampaikan hari ini? Mungkin Anda bisa sudah memahaminya? Ya, cukup bisa Anda pahami apa materi yang kita sampaikan? Ya, mungkin dengan media
yang telah gunakan dengan video ataupun media gambar yang telah Bapak tampilkan, ini sangat membantu Anda nggak? Kira-kira dalam pembelajaran tadi? Ya, sangat membantu. Oke, ya. Jadi berarti hal-hal yang perlu kita tekankan ke depannya tentu kita ya dengan menggunakan media ini berarti membantu Anda dalam memudahkan Anda dalam memahami materi yang telah kita sampaikan tadi. Ya. Oke, mungkin itu kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil kesimpulan itu bagaimana pemerintah itu seharusnya yang membantu masyarakat petani itu agar bisa terlepas dari tengkulak tersebut. Bagaimana caranya? Pemerintah itu bisa membantu masyarakat agar tidak masyarakat petani itu tidak berhubungan dengan tengkulak tersebut. Jadi tentu dengan memberikan modal atau bantuan berupa yang lainnya. Oke, mungkin sampai di sini mungkin materi kita yang kita sampaikan pada hari ini. Oke, dengan telah materi yang kita sampaikan, berarti Anda sudah bisa memahami kegiatan ekonomi tadi, mulai dari produksi, kemudian distribusi, kemudian sampai kepada konsumsi. Berarti Anda harus bagaimana? Tetap semangat dan harus lebih meningkatkan motivasi Anda untuk belajar, ya. Karena apa? Karena sebagai generasi muda itu harus bagaimana? Harus selalu belajar, dari tanpa belajar. Oke. Jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas tentang kelangkaan. Jadi tolong Anda pahami tentang kelangkaan tersebut. Oke, sampai di situ dulu mungkin materi yang telah kita sampaikan pada hari ini. Semoga bisa Anda pahami, bisa Anda terapkan, dan bisa Anda laksanakan dan Anda pedomani di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Oke. Terima kasih anak Bapak ya, telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan cermat. Semoga hari ini, hari esok lebih baik dan lebih semangat dari ini. Ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Anda sehat dan bisa hadir pada besok hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.